Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, diberikan semangat untuk memulai aktivitas hari ini. Alhamdulillah pada tanggal 1 Juni 2020 ini kemarin ya, dengar kabarnya pada bulan ini akan banyak fasilitas umum yang akan dibuka secara perlahan, istilahnya relaksasi. Meskipun nih ya di Jawa Timur sendiri kasusnya relatif tinggi daripada daerah-daerah yang lainnya, cuman mari kita bersama-sama optimis bahwa semua itu akan cepat berlalu, kita akan kembali seperti semula, meskipun nih barangkali tidak sekaligus langsung seperti semula. Namun apapun itu, mari kita bisa menerima, mari bisa mensyukuri setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Tentunya apapun itu akan, kalau kita bisa merespon dengan baik, mensyukuri dengan baik, insya Allah setelah itu, setelah respon yang kita berikan, setelah rasa syukur yang kita berikan, kondisinya lebih baik lagi menghampiri kita. Begitulah teman-teman ya. Nah, saya akan sharing suatu hal kejadian kemarin di bulan Mei ya. Jadi teman-teman, kemarin itu ada sebuah kejadian luar biasa yang kami alami dan juga teman-teman juga rasakan barangkali ya, teman-teman RK Team. Jadi kemarin itu ya teman-teman, kita alhamdulillah berhasil merampungkan beberapa kelompok produk Cordoba, buku-buku. Yang menjadi kegembiraan buat kami adalah ini luar biasa kami rasakan, dimana biasanya untuk produk Cordoba yang harganya relatif lebih tinggi dari produk-produk yang dijual oleh Tiga Raksa yang lainnya, itu relatif lebih tinggi. Dan biasanya kita mengadakan kelompok arisan itu multi EPC ya. Dan kemarin alhamdulillah ada beberapa kelompok yang rampung di EPC sendiri di Umi Maula begitu ya. Dan hal ini juga selain kegembiraan kami, juga bisa dirasakan kegembiraannya oleh teman-teman yang lainnya yang berhasil ngelis di kelompok-kelompok tersebut. Nah, ada beberapa pertanyaan yang teman-teman sampaikan dari warga RK Team, baik itu reseller ataupun teman-teman sesama EPC. Apa sih kira-kira tips dan triknya kok bisa seperti itu? Tentu ada banyak faktor ya sebenarnya teman-teman, ada banyak faktor. Di antaranya mungkin karena didukung dengan kondisi dan keadaan ya, barangkali dari promo perusahaan, pusat dan seterusnya. Kemudian ada satu hal yang sebenarnya mungkin kita coba raba-raba. Terus terang sebelumnya, ketika ada teman-teman nanya apa sih tipsnya, triknya dalam menjalankan bisnis atau usaha ini, kok bisa seperti itu lah ya. Jadi sebelumnya kami tidak tahu, cuman setelah kita meraba-raba, barangkali ketika kita melakukan sebuah aktivitas, baik itu aktivitas hal-hal biasa dalam kehidupan sehari-hari ataupun hal yang sepele maupun dalam usaha, dalam bisnis, kita selalu berpikir bagaimana orang lain begitu ya, bagaimana orang lain, sehingga di situ di balik, di samping doa-doa kita, ikhtiar kita, ada juga menyertai, mengiringi doa-doa dan ikhtiar orang lain. Nah, satu contoh misalkan nih teman-teman, ketika saya bersama Umi Maula merekrut mitra kerja yang bantu-bantu di sini ya, admin yang masuk di sini kan ada 3 orang, kemudian ada yang kerjanya di rumah 2 orang. Nah, itu tuh kita kalau mau merekrut orang tidak diprioritaskan yang memiliki kemampuan sebenarnya, tidak yang sesuai skill, kemampuan dari pendidikannya yang tinggi dan seterusnya, tapi yang kita prioritaskan poin pertama itu adalah dari sisi mereka membutuhkan. Jadi ketika kita mau ngerekrut nih mitra kerja kita,
kita itu lihat dari yang paling membutuhkan, dari segi ekonominya, dari segi kondisi keluarganya dan seterusnya. Sehingga disitulah ya, ketika orang itu membutuhkan, pertama mindset kami, ketika orang itu membutuhkan maka dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Kemudian jika memang di situ ternyata job desk-nya belum sesuai dengan kemampuannya, maka kalau dia memang butuh maka akan belajar, maka akan giat untuk belajar. Nah, di samping itu juga teman-teman, ketika dia memang butuh maka disitulah akan tersisipkan juga ikhtiar yang maksimal parusan. Kemudian ada doa yang powerful juga dari mereka, seperti itu ya. Jadi ya mungkin ketika kita mendapatkan pencapaian tertentu yang menurut teman alhamdulillah dirasa luar biasa, dan kami juga sebenarnya tidak mengerti apa polanya, apa triknya, formulanya bagaimana. Cuman di situ kita berusaha dalam setiap hal langkah ikhtiar selalu melibatkan karena orang lain diprioritaskan, seperti itu. Contoh juga nih ya. Contoh juga kemarin kita kan ada grup namanya Carangru, baca bareng lebih seru. Di situ tuh yang lulus kita buat agenda juga namanya swap mail gitu ya. Sama Umi Maula dibuat agenda seperti itu. Nah, di situ tuh tidak hanya orang yang di sekitaran Malang, malah banyak, ada yang dari Makassar, Lombok, ada yang dari Jambi yang paling jauh. Semula sama Umi Maula tuh ya, sama Umi Maula diformulasikan siapa ngirim ke siapa yang terdekat. Jadi swap mail itu begini teman-teman, sebelumnya ya. Ada orang ABC ya, ABC. Yang A ini ngirim ke B, yang B ngirim ke C, C seterusnya gitu sampai nanti yang terakhir ngirim ke A, seperti itu. Nah, semula Umi Maula itu membuat yang ini ngirim itu ke sana sini yang terdekat. Namun akhirnya ada nih satu yang paling jauh gitu, ke Jambi yang paling jauh. Akhirnya saya nanya tuh Umi Maula, gimana ya, kasihan ini nih paling mahal sendiri ongkirnya begitu ya, ngirim sendiri ongkirnya. Nah, kemudian saya berpikir gimana misalkan meskipun kita di Malang nih ya, jangan kita ngirimnya ke orang Malang, jangan gitu, tapi kita ngirimnya ke kita ngambil beban yang paling yang paling jauh lah. Nah, jadi saya rubah semuanya yang bagian timur, Jember, Banyuwangi, Bali dan seterusnya di lingkungan itu. Kemudian yang Jawa ke Sumatera itu kita ya formulasikan. Jadi Umi Maula saya buat ngirimnya ke Jambi ngirimnya ada yang ngirim ke Bandar Lampung gitu ya, kan lebih dekat tuh, sama-sama masih kawasan tapi masih relatif mahal, sama-sama masih kawasan Sumateranya. Yang Bandar Lampung ngirim ke Jawa Barat ngirim ke Jawa Tengah, baru yang Jawa Tengah ini ngirimnya ke Umi Maula. Dan setelah itu ya alhamdulillah formulasi ongkir teman-teman tuh ada relatif lebih ringan lah dari semula. Jadi disitulah ya teman-teman, ketika kita berpikir bagaimana kita memudahkan orang lain, mengambil bagian effort orang lain, kita yang mengeluarkan effortnya, maka di sisi lain kita akan mendapatkan suatu hal yang tidak terduga-duga ya, min haitsu la yahtasib, begitu ya teman-teman. Jadi mungkin itu yang saya pahami dan saya telah lakukan, bagaimana saya melakukan usaha, jualan, bisnis, bermitra dengan seseorang. Kalau kita mampu untuk memberi lebih banyak kepada seseorang, ya kita lakukan itu meskipun orang lain tidak memberikan yang sama kepada kita dalam konsep, dalam perspektif logika ya, kita memberikan lebih banyak. Cuman di lain kesempatan dan di momen-momen tertentu kita malah mendapat sesuatu yang tidak
terduga kejutan, malah itu lebih lebih mengembirakan bagi saya, lebih membuat surprise aja begitu ya. Dan berbicara masalah new normal, nah saya berpikir dan berharap hal-hal seperti itu tuh teman-teman yang ngelis arisan Cordoba, semoga ini akan menjadi kebiasaan di tim kita gitu, tim penjualan kita, semuanya pada ngelis Cordoba atau produk yang semacam itu. Kenapa? Kalau misalkan ini menjadi new normal, kebiasaan, teman-teman biasanya ngelis produk-produk perbukuan, maka yang pertama selain memang produknya premium, harganya juga relatif tinggi, di situ tentu komisi dan hasilnya kami bersama teman-teman yang ngelis arisan di situ juga akan lebih banyak dapatnya. Yang kedua, kebahagiaan yang lebih mengembirakan dari semuanya adalah dengan adanya teman-teman yang ngelis produk perbukuan itu, berarti itu merupakan indikasi bahwa kesadaran teman-teman untuk membacakan buku kepada anak-anaknya sudah ada peningkatan, dimana pada kesempatan sebelumnya yang dielis arisannya mesti mainan dan seterusnya, meskipun itu ya positif juga, cuman dalam rangka untuk menumbuhkan minat baca anak-anak kita, mari kita memberikan fasilitas yang memadai. Toh sebenarnya kalau kita beli buku itu tidak habis dalam hitungan yang relatif singkat, jadi benefitnya akan kita rasakan dalam waktu yang relatif panjang, lama, bahkan bisa dirasakan dari generasi ke generasi manfaatnya. Jadi sebenarnya itulah yang lebih mengembirakan, andai saja besok dan seterusnya hal ini menjadi new normal buat kita teman-teman warga RK Team. Saya doakan juga semoga teman-teman RK Team yang lainnya pada khususnya dan pada umumnya adalah teman-teman yang bermitra dengan Tiga Raksa diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan untuk segalanya, dan yang lebih penting juga adalah kemampuan untuk bisa mensyukuri. Akhirnya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.